Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnesia dengan nomor NIM 2281060077, mahasiswa UIN Cyber Science University Cirebon, dari teknik biologi kelas C semester 6. Nah, saya membuat video ini diajukan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujib Ubaidillah MPD, di mana video ini mengenai penggunaan virtual laboratorium. Lebih tepatnya saya memilih materi mengenai uji zat kandungan makanan. Di sini ada LKP yang sudah saya buat. Nah, LKP-nya yaitu, nah, ini untuk LKP-nya. Di sini bisa terlihat di mana untuk materi biologi. Kemudian saya menggunakan virtual lab-nya itu dari Chamber of Biology. Di sini juga bisa teman-teman lihat bahasanya ada identitas peserta didik, kemudian ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, ada ringkasan materi, dan eh, ketika sudah melakukan uji coba, nanti peserta didik harus mengisi dari hasil uji coba tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Dan di sini juga ada pertanyaan analisisnya dan ada kesimpulan yang harus diambil dari praktik yang telah dilakukan. Oke, kita langsung saja simulasinya. Sebentar. Nah, kita langsung saja klik link berikut. Oke, karena ini seperti ini, kita langsung saja di sini. Mari kita coba, kita buka Chamber of Biology ya. Kita buka Chamber of Biology. Nah, eh, kita langsung saja, mari kita langsung saja buat Chamber of Biology-nya, kemudian klik coba, dan kita cari mengenai uji bahan makanan. Tampilkan semua, kita langsung saja ke praktiknya. Nah, kita langsung saja ke praktiknya. Kita klik full screen. Nah, di sini ada uji kandungan glukosa, uji kandungan protein, amilum, dan juga ada uji kandungan lemak. Nanti tiap-tiap uji kita harus melakukannya, di mana di sini ada 4 bahan yang harus diujikan. Nah, sebelum kita klik eh, X, alangkah lebih baiknya kita scroll dulu nih ke samping, klik samping, karena di sini ada langkah-langkahnya yang bisa teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nah, ketika sudah paham, kita klik X saja, kemudian kita langsung saja melakukan simulasinya. Yang pertama itu nasi. Kita nasinya taruh dalam eh, tumpang, kemudian kita tambahkan aquades, dan ini akan otomatis ditumbuk menggunakan wortel dan alu. Kemudian kita tarik tabung reaksi, dan di sini juga otomatis ada corongnya. Kemudian setelah sudah kita tambahkan larutan reagen Benedict untuk mengujikan apakah di dalam sampel tersebut mengandung glukosa atau tidak. Dan untuk perubahan warnanya, teman-teman bisa akses, bisa lihat di LKP-nya, itu sudah ada indikator apa saja
ada perubahan warna apa saja yang bisa menandakan kalau misalnya itu ada glukosanya, ada proteinnya, amilum, ataupun lemaknya. Oke, kita lakukan ini berulang sampai dengan di tahap yang daging, di mana setiap langkahnya itu sama, kemudian dipanaskan menggunakan api pada bunsen. Jika sudah kita next. Nah, mengekliknya itu harus benar-benar di ini ya teman-teman, di bagian tengahnya gitu. Karena kalau di luar dari bendanya itu tidak akan kita. Nah, kita langsung saja dan di sini juga kan sudah ada warnanya ya. Di mana warnanya juga kan berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa identifikasi warna tersebut ini apakah perubahan warna ini menandakan adanya glukosa atau tidak. Apakah positif ataukah negatif. Ketika sudah, teman-teman bisa tulis di LKP-nya, keterangannya juga, kemudian ketika sudah teman-teman tulis, kita klik selesai ini dan melanjutkan ke uji yang lainnya. Kita klik home, kemudian kita lanjutkan ke uji kandungan protein. Nah, di sini sama ya teman-teman, kalau misalkan mau teman-teman bisa klik ini terlebih dahulu. Karena sekarang kita langsung saja. Masukan pertama itu dari nasi, ini bertahap ya teman-teman seperti tadi. Kemudian tambahkan aquades. Kalau ini tidak menggunakan api bunsen, tapi dengan cara digoyang-goyang dan juga dikocok dulu, dilarutkan dulu, kemudian baru digoyang-goyang. Dan diidentifikasi apakah ada endapan atau perubahan warnanya bagaimana, gitu. Ya kan sudah berubah warna ya teman-teman. Tadi warna awalnya apa, kemudian warna akhirnya juga apa. Ini dilakukan sampai dengan terakhir atau sampai ke daging. Nah, larutan bioret ini untuk identifikasi apakah adanya protein atau tidak dalam sampel makanan. Kalau yang awal kan itu menggunakan ini. Oh, salah. Langsung saja kalau misalkan teman-teman ini bisa. Nah, di sini kan warnanya berbeda-beda ya. Ada yang mirip, ada yang lebih pekat. Nah, silakan teman-teman identifikasi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di LKP. Ketika teman-teman sudah diidentifikasi, sudah ditulis, dan ketika sudah selesai, mari kita klik selesai. Dan kita klik ke home lagi dan melanjutkan ke uji kandungan amilum. Kita langsung saja. Ini pertama nasi, kemudian kita tambahkan aquades, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan larutan lubal. Karena lubal ini untuk mengidentifikasi apakah adanya amilum atau pati atau tidak pada sampel makanan. Kita juga sama menggunakannya tidak menggunakan api bunsen, tapi dengan cara diaduk terlebih dahulu dan juga digoyangkan. Digoyangkan itu ketika menggunakan tabung reaksi, namun ketika eh, menggunakan alat yang ada di laboratorium, seperti halnya kayak papan, apa namanya yang kecil-kecil itu bisa hanya diudak-udaknya saja atau dicampurkannya saja. Dan kita bisa lihat apakah perubahan warnanya itu bagaimana. Apakah warna biru yang biru pekat, ataupun birunya biru cerah, atau malah
selain dari warna biru. Ini lakukan sampai selesai ya, teman-teman. Saja. Nah, di sini juga kan sudah terlihat kan bahwasanya warnanya itu berbeda gitu. Yang satu, dua, hingga tiga. Yang satu, dua warna ini dan tiga, empat itu warnanya hampir sama ya. Cuman tinggal teman-teman identifikasi mana yang mengandung amilum atau pati dan mana yang tidak. Dan ketika sudah selesai, kita gum dan kita melakukan uji kandungan lemak. Nah, di sini kita menggunakan uji kandungan lemak itu menggunakan kertas. Kita langsung saja. Kertas, kemudian eh, ini nasi terlebih dahulu, kemudian nasi, habis itu ke minyak, minyak, kemudian roti, kemudian telur, kemudian mentega, dan yang terakhir itu daging. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mana saja yang mengandung lemak ataupun tidak. eh, Ciri-ciri dari apa yang uji yang mengandung lemak juga kan bisa terlihatnya itu lebih transparan ataupun bagaimana itu ada di LKP. Jadi teman-teman harap membaca LKP terlebih dahulu. Dan ketika sudah tahu, teman-teman langsung saja nulis di bagian lembar LKP-nya itu yang tabel, itu bisa langsung diisi. Dan ketika sudah selesai, mari kita klik selesai dan komplit dan uji zat kandungan makanan melalui virtual lab sudah selesai. Chamber of Biology ini sudah selesai. Kita exit dan teman-teman bisa langsung isi saja. Sebentar ya teman-teman. Sorry. Ada gangguan terlebih dahulu. Oke. Hmm, Apa jadi Chamber of Biology? Oke, sebentar teman-teman. Nah, ketika sudah selesai semua, teman-teman bisa langsung saja isi di bagian. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwasanya ada perubahan warnanya. Apakah misalnya di yang lemak itu apakah lapisannya itu warna cerah atau tidak atau malah transparan. Terus juga di sini ada biru pekat ataupun merah kecoklatan. Nah, tadi itu langsung saja teman-teman isi di bagian tabel hasil pengamatan. Nah, langsung di sini aja perubahan warnanya. Nah, perubahan warnanya apa dan ciri-ciri dari perubahan warna itu apakah ia menandakan adanya glukosa ataupun tidak. Dan sampai dengan di lemak. Kemudian setelah selesai, teman-teman harus menjawab pertanyaan analisis tersebut. Baik dari di sini juga ada ujinya, ada uji Benedict, Red Iodium, dan juga Salkowski. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya ini bisa teman-teman ambil kesimpulan secara singkat saja, tidak apa-apa, mengenai virtual laboratorium yang telah teman-teman lakukan dengan materi uji zat makanan. Oke, oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari teman-teman sekalian. Dan manfaat yang bisa diambil dari teman-teman sekalian. Saya tutup. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.